Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami terkait dengan sistem pengendalian sektor publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Klaten. Presentasi ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik yang diampu oleh dosen Bapak Atrinodi Maiza Putra SE MAK. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Srilus Henarjun Hemas, dengan NIM 63190241. Dan rekan saya, Nama saya Arina Aulia Herawati. Nama saya Elin Nur Safawati. Nama saya Disa Meranti. Saya Olivia Febriana. Baiklah, yang pertama, latar belakang. Peranan pemerintah dalam sektor akuntansi bisnis yaitu mewujudkan pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Pemerintah dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban dan transparansi penggunaan anggaran pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai salah satu organisasi sektor publik seharusnya menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dalam meningkatkan kualitas pemerintah daerah, tuntutan masyarakat bisa dijadikan sebagai acuan agar bisa menjadi pemerintah yang lebih baik atau good governance, sehingga pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pihak yang memakai laporan keuangan tersebut tentunya mengakses laporan keuangan yang telah disediakan pemerintah daerah. Maka dari itu, informasi yang ada di dalamnya harus benar-benar bermanfaat untuk para penggunanya. Kompetensi sumber daya manusia dapat memengaruhi terhadap baik buruknya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Sumber daya yang dimaksudkan adalah yang mampu menyusun laporan keuangan berdasarkan standar dan yang memahami jalannya akuntansi pemerintahan, baik dalam hal keuangan daerah maupun operasional pemerintahan. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang memahami standar penyusunan laporan keuangan pemerintah menjadikan laporan keuangan tersebut belum dapat dikatakan berkualitas. Beberapa riset yang dilakukan oleh Indrayani dan Widya Stuti menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun terdapat penelitian yang dilakukan oleh Wulandari yang menyatakan hubungan negatif antara sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Landasan teori, stewardship teori. Teori ini sejalan antara hubungan pemerintah dengan masyarakat, di mana pemerintah sebagai steward yang mengelola sumber daya dan masyarakat sebagai pemilik. Pemerintah sebagai steward memiliki tugas melayani publik dan juga mensejahterakan masyarakat. Agensi teori. Teori ini menjelaskan bahwa pemerintah bertindak sebagai pihak yang diberi amanah, maka berkewajiban untuk mengungkapkan segala informasi yang dibutuhkan oleh para pihak yang memiliki kepentingan sebagai pengguna informasi yang dimana bertindak sebagai prinsipal untuk menilai akuntabilitas dan memutuskan kebijakan sosial, politik maupun ekonomi baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Hubungan antara pemerintah dan pemilik kepentingan sebagai pengguna informasi laporan keuangan dapat dikaitkan adanya hubungan keagenan. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah dalam hal pelaporan keuangan memiliki fungsi sebagai pertanggungjawaban, manajerial, hingga pengawasan. Hal tersebut berkaitan dengan kualitas dari laporan keuangan apabila laporan keuangan dipertanggungjawabkan dengan baik, yang artinya memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, sesuai dengan pedoman, hingga dalam bentuk dan waktu yang tepat, maka kualitas dari laporan keuangan akan memperoleh karakteristik yang telah ditetapkan. Karena pada dasarnya sistem akuntansi merupakan suatu kesatuan yang apabila tidak diterapkan maka akan sulit memperoleh laporan keuangan yang berkualitas.
Teori kompetensi Spencer. Kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja dan dapat digunakan untuk menilai kinerja seseorang. Kompetensi juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja seseorang dengan kriteria tertentu. Ada 5 karakteristik kompetensi yang disebutkan oleh Spencer dan Spencer, yaitu motivate, suatu hak yang membuat seseorang secara konsisten melakukan tindakan tertentu. Trait, sifat seseorang dalam merespons situasi tertentu. Self-concept, sikap seseorang. Knowledge, pengetahuan di bidang tertentu. Dan skills, kemampuan yang dimiliki pada bidang tertentu. Sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian intern merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang dirancang dalam rangka untuk memberikan keyakinan bagi manajemen bahwa suatu organisasi tersebut mencapai tujuan dan sasarannya. Sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi menjadi hal yang utama dan sangat dibutuhkan karena suatu kegiatan operasional memerlukan suatu kebijakan khusus yang mampu membatasi dan mengkoordinasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Suatu organisasi termasuk pemerintah berkewajiban melakukan pengendalian terhadap kegiatan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan. Adanya sistem pengendalian intern yang baik, maka segala kegiatan terutama di bidang keuangan akan berjalan sesuai dengan prosedur, sehingga mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Keenam, kompetensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan kegiatan. Manusia adalah salah satu faktor sumber daya yang sangat penting dalam upaya tercapainya tujuan dalam organisasi, sehingga perlu dikelola dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal. Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau kelembagaan, atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi suatu kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban, yakni laporan keuangan pemerintah daerah yang mengacu pada SAP. Dalam hal ini, sumber daya yang berkompeten sangatlah dibutuhkan, karena kompetensi dan kualitas sumber daya dapat mencapai kesuksesan pekerjaan. Laporan keuangan menjadi input bagi pemerintah daerah untuk pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD berupa laporan keuangan tersebut menjadi bahan bagi DPRD dan masyarakat dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan. Maka dari itu, dalam pengelolaannya dibutuhkan SDM yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi untuk memahami SAKD secara keseluruhan agar dapat tercipta laporan keuangan daerah yang berkualitas dan terhindar dari salah saji, karena laporan keuangan yang disusun secara tertib memerlukan sumber daya manusia yang menguasai sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. Pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan sistem pengendalian sektor publik, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Dalam mengumpulkan data, untuk penelitian ini kami hanya melakukan studi pustaka, yaitu 1. Pembentukan Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten merupakan salah satu dari 35 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Klaten berkedudukan tetap di Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten, Jawa Tengah. 2. Sistematis kebijakan umum perubahan anggaran belanja daerah. Belanja daerah tahun 2020 diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelenggarkan kepemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kebijakan umum perubahan belanja daerah diarahkan antara lain untuk A. Meningkatkan proporsi belanja modal dan investasi
yang dapat memberi dampak besar dalam meningkatkan ekonomi rakyat serta memiliki efek ganda terhadap kemajuan bidang-bidang kehidupan lainnya. B. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui penyusunan standar analisis belanja, standar harga dan tolok ukur kinerja, serta intensifikasi pengawasan baik oleh aparatur pengawasan fungsional maupun masyarakat. C. Meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain dengan menyusun laporan akuntabilitas oleh setiap OPD, organisasi perangkat daerah, dan pengendalian kegiatan setiap pemimpin OPD, organisasi peningkatan daerah. D. Mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja secara terpadu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang pembahasan yang ketiga, kebijakan umum, anggaran perubahan, pembiayaan daerah. Pembiayaan berfungsi untuk menutup defisit anggaran untuk memanfaatkan surplus anggaran. Ada dua kebijakan di bidang pembiayaan, yaitu yang pertama, menjaga agar keuangan daerah tetap dalam keadaan seimbang. Yang kedua, mengembangkan penyertaan modal dan memenuhi kewajiban pada pihak ketiga. Dan selanjutnya pembahasan yang keempat, yaitu ada hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam pencapaian target pendapatan dan belanja secara umum antara lain. Yang pertama, masih terbatasnya sarana dan prasarana sebagai penunjang penarikan pajak atau retribusi. Yang kedua, belum optimalnya penanganan pemungutan pajak dan retribusi. Yang ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak atau retribusi. Yang keempat, belum optimalnya peran serta atau dukungan masyarakat. Yang kelima, peran BUMD dalam memberikan kontribusi terhadap PAD masih rendah. Yang keenam, lemahnya saksi bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang melanggar hukum. 7. Masih rendahnya tingkat pendidikan sehingga menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Klaten. Dan yang terakhir, yang ketujuh, masih terbatasnya sumber daya aparatur birokrasi khususnya tenaga yang memiliki keahlian profesi di bidang kesehatan, pendidikan, maupun tenaga yang dapat mendukung pelaksanaan program-program pembangunan pada sektor pelayanan dasar. Baik, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengaruh positif penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Ketika sumber daya manusia yang terkait dengan penyusunan laporan keuangan memiliki kompetensi yang baik. Hal ini mengindikasi bahwa keberhasilan sistem sangat bergantung pada manusia-manusia yang menjalankan sistem tersebut. Penelitian ini memiliki keterbatasan generalisasi penelitian karena sampel hanya pada sistem keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Klaten. Penelitian selanjutnya dapat meneliti penerapan sistem lainnya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, seperti penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja, baik konvensional maupun berbasis teknologi informasi. Baik,
Mungkin cukup penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.